Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak yang berbahagia. Selamat berjumpa lagi dengan channel Education and Sport, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Anak-anak yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa agar kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa wabah yang melanda dunia ini. Kita tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti belajar. Karena anak yang berbahagia, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan yang belum like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai pembelajaran kelas 6 khususnya matematika. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita masih tetap membahas mengenai bangun ruang, yaitu menghitung luas permukaan bangun ruang. Nah, kalau yang pertama kemarin kita menghitung luas permukaan prisma, sekarang kita alihkan ke tabung, luas permukaan tabung. Bapak yakin kalian sudah mengenal, tahu terhadap tabung, karena di sekitar rumah kalian banyak dijumpai benda-benda yang berbentuk tabung. Oke anak-anak, kita lihat seperti di awal kemarin, untuk mengetahui, mempelajari luas permukaan bangun ruang, ada 5 tahapan yang harus kalian pahami mengenai luas permukaan bangun ruang. Kelima langkah tersebut adalah, yang pertama adalah mengamati, kalian amati, terus menanya, sudah menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ini merupakan langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk memahami luas permukaan suatu bangun ruang. Oke anak-anak, selain itu juga kemarin waktu di pertemuan mengenai bangun ruang tentang prisma, Bapak sebutkan juga luas permukaan. Apa yang dimaksud dengan luas permukaan? Luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan suatu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Berarti ditambahkan ya. Kemudian, untuk mempelajari mengenai bangun ruang, khususnya untuk yang sekarang ini tabung, ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini nanti harus kalian kuasai. Ada beberapa tahap, ada 2 tahap yang akan kita pelajari mengenai tabung ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Itu pertama, atau pengetahuan yang pertama yang harus dan yang akan kita pelajari mengenai tabung. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menghitung tinggi dari tabung. Itu 2 hal yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Mungkin setelah video ini selesai, bagian kedua ini kita lanjut ke bagian ketiganya, tapi masih mengenai tabung. Yang sekarang ini kita masih tetap cari luas permukaannya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya adalah luas permukaan diketahui, tapi tinggi tabung tidak diketahui. Jadi kita akan mencarinya. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak. Luas permukaan tabung. Lihat di sini, sebelum kita mulai, kita harus mengenal dulu. Meskipun Bapak tahu kalian sudah mengenal, karena tabung ini sudah
kalian pelajari mungkin di kelas 4 atau di kelas 5 atau di kelas 6 semester 1. Tabung memiliki 3 buah sisi seperti kalian ketahui ya, ada yang berbentuk lingkaran, ada 2, yang di atas atau yang di bawah atau alas ya. Kemudian yang di atas atau disebut juga penutup ya, atau ya penutup tabung. Kemudian ada salah satu bangun lagi namanya selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Oke anak-anak ya, itu yang harus kalian ketahui mengenai tabung sebelum kita memasuki pembelajaran cara mencari luas permukaan tabung tersebut. Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup, kalau kita menghitung luas permukaan tabung tersebut tanpa tutup, berarti yang atasnya bolong, tidak ada tutup, maka caranya adalah luas permukaan yang tanpa tutup nih anak-anak ya, sama dengan luas alas ditambah luas selimut ya. Luas alasnya cuma 1 aja, tidak pakai yang atas ya. Oke anak-anak, ini cara mencari luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Oke, kita lanjut. Kemarin mungkin sudah kalian pelajari seperti di Prisma juga, kita belajar dulu mengenai jaring-jaring bangun. Nah, sekarang kita lihat jaring-jaring bangun tabung ya. Jaring-jaring bangun tabung ini, nah seperti ini gambarnya. Di bawah atau alas dengan penutup di atas berbentuk lingkaran, sementara selimut tabungnya berbentuk persegi panjang ya. Ini ya, ini selimut tabung, ini alas ya, alas tabung. Yang atasnya penutup ya, penutup tabung. Oke, ini harus kalian kuasai ya, harus kalian ketahui, dan Bapak yakin kalian pasti sudah tahu. Oke anak-anak, ini yang disebut dengan jari-jari dari tabung tersebut. Kita lihat lagi cara mencari luas permukaan. Ini L ini luas permukaan anak-anak ya. Sama dengan karena ada 2 bangun lingkaran yang alas dengan yang penutup, maka kita tulis aja dulu di sini luas alas atau luas A ditambah luas A. Luas lingkaran yang A ini 2 ya, 1, 2 yang ini yang atas dengan yang bawah, ditambah luas selimut tabung yang ini. Oke, ini masih perlu penjabaran karena ini LA tambah LA ya, kita jabarkan lagi. Kita turunkan lagi seperti ini keterangannya. Luas permukaan tabung sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran yang ini ya, yang alas ditambah luas lingkaran yang atas atau penutup ditambah luas persegi panjang. Yang ini ya, luas persegi panjang. Kita turunkan lagi. Karena ada 2 bangun yang berbentuk lingkaran, maka kita tulis luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran. Nah, tidak disebutkan lagi lingkaran atas apa lingkaran bawah, pokoknya 2 kali luas lingkaran. Ditambah luas persegi panjang atau luas selimut anak-anak ya. Atau luas persegi panjang sama aja. Kemudian kita turunkan lagi. Karena di sini luas lingkaran ini harus kita jabarkan. Bagaimana rumus luas lingkaran? Maka kita turunkan lagi. Luas permukaan tabung adalah atau sama dengan 2 kali pi kali R pangkat 2. Nah, ingat ya, rumus dari keliling atau luas lingkaran adalah pi kali R pangkat 2 gitu ya. Nah, karena ada 2 bentuk lingkarannya, maka 2 kali pi kali R pangkat 2 ditambah panjang kali lebar. Panjang kali lebar ini rumus luas
persegi panjang. Kayak gitu ya, anak-anak ya. Jadi sudah kelihatan sekarang, sudah mulai nampak ya. Sudah mulai terpisah. Kalian sudah mulai mengerti, oh yang panjang kali lebar merupakan luas dari persegi panjang. Oke anak-anak, kita turunkan lagi ke bawah. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 Pi R kali T. Ya, 2 Pi R kali T. Ini sudah ada di sini. 2 Pi R ya. 2 Pi R kali T. Oke anak-anak ya. Ini sudah ada di atas, ini turunannya. Kemudian ini yang terakhir, rumusnya yang sudah sederhana. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Nah, ini merupakan rumus cara mencari luas permukaan tabung. Ya, berarti 2 kali Pi kali R kali R tambah T. Oke anak-anak, ini harus kita jelaskan lagi biar kalian tahu apa itu L, apa itu L lingkaran. Nah, kita kasih keterangannya anak-anak ya. Kita buat keterangannya biar lebih jelas lagi. L adalah luas permukaan tabung yang ini ya, L luas permukaan tabung. LA yang ini luas permukaan alas tabung. Kemudian LS luas selimut tabung ya. L bukan tapi lingkaran ya, lingkaran kecil berarti luas lingkaran yang ini ya. Nah, luas lingkaran. Kemudian yang ini luas persegi panjang. Yang P, nah yang ini yang P yang ini, yang P adalah panjang persegi panjang. Yang L-nya adalah lebar persegi panjang. Kemudian yang R. R adalah jari-jari. Ingat ya, kalian sudah belajar mengenai bangun datar tentang lingkaran. Maka yang R adalah jari-jari. Kemudian T, tinggi tabung. Nah, kalian sudah tahu kalau Pi atau konstanta adalah 22/7 atau 3,14. Untuk mempermudahnya penggunaan dari 22/7 atau 3,14 jika, ulang lagi, jika R-nya, jika jari-jarinya atau diameternya, boleh bisa jari-jari atau diameter sama ya. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka Pi yang digunakan konstantanya adalah 22/7. Sekali lagi, jika Pi atau jari-jari atau diameter merupakan kelipatan 7, maka konstantanya atau Pi yang digunakan adalah 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 3,14 ya. Bapak yakin kalian sudah tahu kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Jadi kalau kelipatan 7 maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 kayak 2, 3, 4, 5, 9, 10 yang kita pakai 3,14. Oke anak-anak, sudah mengerti dulu sampai di sini ya? Bapak kira sudah paham di sini, Bapak harap kalian sudah paham di sini ya. Kalian sudah tahu, sudah paham, kita lanjut. Kita lanjut mengamati. Tentukan, ini ada sebuah soal. Tentukan luas permukaan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar tabung. Kita lihat ada, nah sampai di sini aja, tengah-tengah. Ini disebut dengan jari-jari ya, jari-jari atau R ya. R ya, jari-jari. Nah, ini atau jari-jari ya. Jari-jari. Oke. Ini R atau jari-jari ya yang 14 nih ya. Oke, kemudian untuk
tinggi tabung adalah 18 cm. Untuk R-nya atau jari-jarinya adalah 14 cm. Kalau dari sini ke sini setengahnya berarti jari-jari. Kalau full dia ke sini garisnya namanya diameter. Oke. Kita lihat, kita perhatikan, kita lihat pertanyaannya. Tentukan luas permukaan gambar berikut. Berarti kita disuruh menentukan luas permukaannya. Nah, kita kerjakan. Sebelum kita kerjakan, ingat kita tulis dulu yang diketahui, ditanyakan, baru kita jawab. Tahap pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya tadi jari-jari tabung adalah 14 cm. Kemudian tinggi tabung 18 cm. Terus yang ditanyakan lagi sekarang. Yang ditanyakannya adalah luas permukaan tabung. Kalau sudah diketahui dan ditanyakan, maka kita lanjutkan, kita jawab. Ya, kita jawab. Kalian jawab. Hal pertama yang harus kalian tulis adalah rumus. Rumus dari yang ditanyakan. Berarti di sini rumus dari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, kalian masukkan yang tadi. 2 kali pi R dalam kurung R tambah T. Ini yang tadi ya. Boleh kita masukkan ya. L sama dengan, atau luas ya, luas permukaan tabung sama dengan R. Pi-nya berapa? Lihat. Ini 14 ini kelipatan 7 atau bukan? Ya, kalau kelipatan 7 berarti kita pakai pi-nya 22 per 7 ya anak-anak ya. 22 per 7 kalau kelipatan 7. Karena 14 ini kelipatan 7 berarti kita pakai pi-nya 22 per 7. 2 kali 22 per 7 kali R, jari-jarinya berapa? 14. Kali 14. Oke. Dalam kurung R-nya 14 ditambah tingginya 18. Oke. Yang kurung kita kerjakan dulu, ingat ya. Turunkan ke bawah lagi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 14. Ini kita tambahkan tadi ya. Kita tambahkan 14 tambah 18 sama dengan 32 cm. Oke. Sudah dapat kita? Ini ada yang bisa kita sederhanakan. Ingat, kita harus belajar menyederhanakan sebuah pecahan agar nanti perkalian yang akan kita kerjakan tidak terlalu besar angkanya. Ya. Berarti di sini 22 per 7 kita sederhanakan dengan 14 ya. 7 dibagi 7, kemudian 14 dibagi 7. Oke anak-anak. Kita lanjut. Kita sederhanakan. 7 dibagi 7. Ya, 1. Kemudian 14 dibagi 7, 2. Sekarang yang tersisa 2 kali 22 kali 2 kali 32. Ya, kita kalikan. Kita kalikan 2 kali 22, 44 kali 2, 88 dikali 32 cm. Kita kalikan. Luas permukaan tabung adalah 88 kali 32. Berapa? Luas permukaan tabung adalah 2816 cm persegi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Bapak yakin kalian sudah pada tahu. Bapak yakin kalian sudah tahu, sudah mengerti, karena perkalian kalian kalau kelas 6 sudah tidak ada masalah lagi ya, masalah perkalian dan pembagian, tinggal rumusnya tahu, tinggal menerapkan, maka Bapak yakin tidak ada masalah bagi kalian. Oke, itu anak-anak ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor selanjutnya, ke contoh soal nomor selanjutnya. Masih tentukan luas permukaan gambar berikut. Masih ada gambar. Kalau tadi
yang diketahui yang ininya adalah jari-jari. Kalau sekarang ini namanya diameter atau D, anak-anak ya. Diameter ya. Oke, kita buat dulu diketahui, ditanyakan, dan jawabnya. Kita lihat dulu diketahuinya. Kita tulis diketahui. Diameter alasnya 18 cm. Berarti ini harus kita ubah dulu. Kita ubah dulu ke R ya. Ke R si diameternya. Caranya, oke, yang tinggi tabung 24 ya. Kita ubah dulu nanti ya. Yang diameternya kita ubah. Oke, ditanyakannya luas permukaan tabung. Karena di sini masih ada diameter, sedangkan rumus yang kita pakai nanti adalah jari-jari. Berarti si diameter ini harus kita ubah dulu nanti ke jari-jari. Kita jawab. Ya, kita jawab. Kita masukkan rumusnya. Tapi sebelum kita masukkan rumusnya, kita cari dulu R-nya tuh berapa. Ya, karena di sini sekali lagi yang diketahui adalah diameter. Otomatis harus kita cari dulu jari-jarinya berapa. Bagaimana caranya? Jari-jari atau R sama dengan 1/2 kali diameter ya. 1/2 kali 18 karena diameternya 18. Kalau diameternya 20 ya anak-anak ya. 1/2 kali diameter atau 1/2 kali 18. Ini kita bagi. Si 2 dibagi 2, 1, 19 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jadi sudah kita ketahui sekarang 1 kali 9 adalah 9. R-nya atau jari-jarinya sama dengan 9 cm. Oke anak-anak ya. Sudah dapat di sini R-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Rumus dari luas mencari luas permukaan sebuah tabung. Rumusnya adalah luas permukaan atau R atau L maaf. Luas permukaan tabung atau L sama dengan 2 kali pi kali R dalam kurung R tambah T. Kita masukkan aja angkanya karena sudah ada angkanya lengkap di sini ya. Oke, kita masukkan angkanya. Luas permukaan tabung atau L sama dengan 2 kali. Sekarang ini 9 ini kelipatan 7 apa bukan? Ya, kelipatan 7 apa bukan 9? Bukan ya, kalau bukan berarti kita pakai pi-nya 3,14 anak-anak ya. 3,14 untuk pi-nya. Oke, berarti sekali lagi luas permukaan tabung sama dengan 2 kali 3,14 kali R-nya 9 ya, kali 9 dalam kurung 9 ditambah 24. Oke anak-anak ya. Nah, sudah dapat kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. Yang dalam kurung kita jumlahkan. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali 3,14 kali 9 dikali 9 tambah 24 adalah 33 kali 33. Oke, sekarang sudah kelihatan ya. Kita kalikan 2 kali 3,14 kali 9 kali 33. Ya, jadi 2 kali 3,14 kali 9 adalah 56,52 cm persegi kali 32. Kali 33 maaf. Kali 33. Jadi kita kalikan maka hasilnya luas permukaan tabung tersebut adalah 1865,16 cm persegi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian harus ingat
Kalau yang diketahuinya diameter, berarti harus diubah dulu si diameter tersebut menjadi jari-jari. Karena dalam rumus tersebut yang digunakan adalah jari-jari. Kan anak ya? Bapak harap kalian sudah memahami. Tapi kalau seandainya kalian belum paham, silahkan ulang kembali, putar kembali videonya, tonton dari awal sampai akhir. Belum mengerti juga, ulang lagi kembali. Ya, jangan malas untuk mengulang video pembelajaran ini karena manfaat bagi kalian sangat besar sekali. Oke anak-anak, Bapak harap kalian sudah mengerti, sudah paham. Nah, sekali lagi kalau belum paham silahkan putar kembali videonya ya. Nah, untuk melihat apakah kalian sudah paham apa belum, kita coba mengerjakan latihan. Latihan ada beberapa soal, ada 4 soal ya. Suruhannya ya memang tetap hitunglah luas permukaan bangun berikut. Berarti bangun tabung karena gambarnya tabung anak-anak ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada 4 soal. Kita lihat nomor 1. Ada sebuah gambar. Lingkaran alasnya dia diameter. Diameternya 22, tinggi tabung 28 cm. Untuk yang kedua, jari-jari. Jari-jarinya 21, tingginya 12. Untuk yang ketiga, masih diameter ya sama dengan nomor 1. Diameternya 26, tingginya 16. Dan nomor 4, diameter juga, diameternya 28, tingginya 32. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kalau sudah dikerjakan, kirim ke guru kalian. Ya, usahakan kalian mengerjakannya, jangan minta bantuan kepada orang tua kalian atau kakak kalian atau abang kalian atau kenalan kalian, ya saudara kalian. Kamu usahakan kerjakan sendiri. Biar Bapak tahu, oh kalian sudah mengerti apa belum. Kalian kerjakan. Usahakan kerjakan semaksimal mungkin, lihat videonya kembali. Ulang kembali videonya, bagaimana caranya, bagaimana rumusnya. Agar kalian lebih mengenal, lebih paham lagi. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan ya anak-anak ya. Untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini. Ingat, nanti pertemuan selanjutnya kita mencari bukan luas permukaan lagi, luas permukaannya sudah diketahui. Kita cari tinggi tabung. Karena anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi kerjakan latihan ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Usahakan tidak minta bantuan ke orang lain. Lebih baik kamu putar kembali videonya, kamu lihat kembali detailnya ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang lupa klik like dan subscribe-nya. Silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 6 khususnya matematika. Oke anak-anak, jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, bagi saudara kalian, bagi tetangga kalian, bagi teman-teman kalian, silahkan sebarkan video ini, silahkan share video ini, bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan sebagainya, atau langsung aja kamu kasih linknya. Linknya kasihkan, atau langsung aja kasihkan nama channelnya, channel Education and Sport Pembahasan ini, kepada kawan-kawan kalian yang membutuhkan. Agar pengetahuan ini bisa dipahami, dapat dipelajari oleh teman-teman kalian, sehingga
teman-teman kalian dapat memahaminya dan bisa mengerjakan jika ada soal-soal ulangan mengenai luas permukaan tabung. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.